semuanya. Semoga sehat selalu ya yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Dista dari Universitas Muhammadiyah Lamongan dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Waduk Prijetan. Sebelum waduk ini dibangun, pada saat musim hujan, debit sungai Prijetan sangat tinggi, sehingga menyebabkan banjir. Tetapi, saat musim kemarau, debit sungai Prijetan sangat rendah, menyebabkan tidak dapat digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintahan Hindia Belanda membuat 7 waduk di hilir Sungai Bengawan Solo, yang salah satunya adalah waduk ini. Pembangunan Waduk Prijetan dilakukan pada tahun 1910. Nah, pada saat pembangunan ini dipimpin oleh Ratu Juliana, putri dari Ratu Wilhelmina. Beliau terus melakukan terobosan untuk meningkatkan pertanian Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih, waduk ini adalah waduk tertua loh di Jawa Timur yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Di tahun 1910, pembangunan dilakukan oleh J.V. Adliger dan dibantu oleh 3 temannya. Pembangunan diselesaikan serta disahkan pada tahun 1917. Waduk Prijetan berada di Kota Lamongan loh teman-teman, yang berlokasi di Desa Melati, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Bisa dilihat di sini ya. Nah, dimuat dari Direktori Pariwisata RI, pemerintahan Hindia Belanda membangun bangunan dengan panjang sekitar 460 meter. Tipe bangunan Waduk Prijetan ini adalah urugan. Awal pembangunan bisa menampung 12 juta meter kubik. Tapi sekarang berkurang menjadi 9,75 meter kubik dikarenakan adanya sedimentasi yang sudah melampaui elevasi ambang pengambilan air irigasi, sehingga tiap musim kemarau perlu dilakukan pengerukan di sekitar ambang pintu pengambilan air irigasi. Badan bendungan dari waduk ini juga mulai lagi tidak rata. Saluran melimpah dari waduk ini juga tidak lagi memadai. Waduk Prijetan juga didukung oleh saluran primer yang mencapai 5.176 meter dan saluran sekunder sepanjang 21.594 meter. Dimuat dari laman Jatim Tribun New, Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda Stephanus Abraham Blok mengunjungi Waduk Prijetan pada 2018 silam. Ternyata di dalam kompleks waduk itu ada makam kakek buyut dari Stephanus Abraham Blok yang ternyata adalah insinyur dari pembangunan Waduk Prijetan. Dia berkata, kakek buyut saya dulu bekerja sebagai insinyur dalam pembangunan waduk ini. Ketika itu dirinya menyampaikan pemerintahan kerajaan Belanda juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia untuk belajar di Belanda, khususnya dalam sumber daya air. Berikut adalah bukti bahwa Menteri Luar Negeri Belanda pernah mengunjungi Waduk Prijetan pada 2018 silam. Nah, di Waduk Prijetan ini terdapat beberapa manfaatnya loh teman-teman. Dulu waduk berkapasitas 12 meter kubik itu disebut sebagai waduk Kreka. Nah, kini Waduk Prijetan masih digunakan untuk mengairi sawah seluas 600 meter. Selain itu,
Waduk ini juga dimanfaatkan sebagai sarana budidaya ikan menggunakan pancing ataupun jaring ikan. Nah, Waduk Prijetan juga menjadi nilai plus karena kerap dikunjungi untuk sekedar bersantai ataupun hanya melakukan jogging-jogging kecil di sekitar jalannya. Apa sih tujuan dibangunnya Waduk Prijetan itu? Tujuan dulu dibangunnya Waduk Prijetan ini untuk menampung air dari salah satu cucu Bengawan Solo, yaitu Sungai Prijetan. Sekian kisah dari Waduk Prijetan yang dapat saya ceritakan. Saya akan menunjukkan video dan foto saat saya berkunjung pada hari Minggu di Waduk Prijetan. Yang saya tunjukkan hanya beberapa ya teman-teman, silakan menonton. Di sini saya berjalan-jalan yang biasa digunakan untuk jogging-jogging. Waduk Prijetan ini tangganya berjumlah 100 anak tangga teman-teman. Ini saya berada di bawah Waduk Prijetan ya teman-teman. Nah, ini beberapa foto yang saya ambil. Oh iya teman-teman, saya sempat melihat makam kakek buyut dari Stephanus Abraham Bloch, yaitu J.V. Adligor. Seperti ini kondisi dari makam kakek buyut Stephanus Abraham Bloch sekarang. Berikut adalah akses jalan menuju Waduk Prijetan dari Gapura Melati. Ini jalan masuk lewat pintu timur ya teman-teman, tapi kendaraan tidak bisa dibawa masuk. Jadi kita kembali ke bawah untuk lewat jalan kedua. Teman, dari atas tuh kita belok ke kiri ya. Ini kita belok ke kiri ya teman-teman. Nanti kalau ada belokan di depan, kita belok kiri ya teman-teman. Karena kalau kita belok ke kanan, kita ke makam kakek buyut Stephanus. Nah, ini kita belok ke kiri sampai di pintu Waduk Prijetan di bagian barat.
Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi ya.